Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi di video tutorial sipd.go.id ya. SIPD e-planning. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih agak sedikit rumit ya Bapak Ibu ya, yaitu penginputan renstra perangkat daerah. Penginputan renstra perangkat daerah. Nah, untuk menginput renstra perangkat daerah gitu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah jadwal. Jadi jadwal harus dinyalakan. Nanti kita cek, kita tunjuk ya, kita buka bersama gimana caranya membuka jadwal untuk renstra. Lalu yang kedua adalah RPJMD itu sudah harus terinput untuk bisa menginput renstra. Karena apa? Karena banyak data di renstra ini yang akan mengambil dari RPJMD itu Bapak Ibu. Selain itu selain itu ada juga beberapa link dari narasi tujuan, dasaran ataupun yang lain itu juga terhubung ke dokumen RPJMD. Nah, untuk penginputan dokumen RPJMD itu melibatkan master indikator ya Bapak Ibu. Itu akan saya buat videonya karena itu memang penggunanya lebih sedikit ya, mungkin kebutuhan videonya mungkin lebih sedikit secara Kota Cilegon saat ini. Memang mungkin akan bermanfaat secara lebih luas, tapi memang untuk saat ini video-video yang saya buat memang hanya untuk keperluan teman-teman di Cilegon dulu utamanya ya Bapak Ibu, karena kita berkejaran dengan jadwal perencanaan ya Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau yang diutamakan adalah video-video yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Cilegon dulu, aparat di pemerintah Kota Cilegon dulu ya Bapak Ibu. Nah, komen aja Bapak Ibu, silahkan kalau memang membutuhkan video terkait dengan terkait penginputan RPJMD dari master indikator, tujuan, sasaran sampai ke indikator program ya. Terutama indikator program, karena indikator program itu nanti ada hubungannya dengan renstra ya. Itu silahkan komen. Kalau memang banyak yang menginginkan video itu, nanti bisa saya buatkan gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akan lanjut langsung ke penginputan renstra. Seperti tadi yang saya siapkan, pertama kita butuh dokumen RPJMD. Alhamdulillah RPJMD kita di Cilegon sudah terinput, sudah selesai terinput, tinggal mungkin ada perbaikan-perbaikan minor, tapi alhamdulillah sudah terinput. Nah, jadi saat ini kita bisa menginput renstra. Nah, yang pertama selain dokumen RPJMD, kita juga perlu men-setting jadwal. Untuk men-setting jadwal, Bapak Ibu harus masuk menggunakan akun admin Bapeda ya. Jadi yang men-setting jadwal adalah Bapeda. Itu kita coba masuk sebagai admin, masuk saja ke tahun 2024 ya Bapak Ibu. Tapi masuk ke menu master. Nah, saya coba lagi. Nah, di sini ada, kalau kita pergi ke sipd.go.id lalu masuk ke master. Gitu, lalu kita kita masuk sebagai admin. Ya Bapak, ini koneksinya jelek. Kita coba lagi aja, buka baru lagi. Nah, kita buka sipd.go.id lalu masuk ke perencanaan pembangunan daerah. Saya besarkan dikit ya. Lalu masuk ke master. Nah, di sini kita masuk sebagai admin. Masuk ke tahun 2024. Lalu masuk. Nah, untuk men-setting jadwal, kita masuk ke master lalu pengaturan pemerintah daerah. Nah, di sini lalu lari ke bawah Bapak Ibu. Nah, jadwal renstra itu terhubung dengan jadwal RPJMD atau RPD. Nah, di sini saya mencoba menginput renstra di tahapan rancangan awal. Jadi saya bikin jadwalnya di sini. Jadi kalau kondisi kosong seperti ini tinggal diklik lalu masukkan jadwalnya. Nah, saat ini saya sudah masukkan. Jadi kita tinggal masukkan tanggal mulainya sama tanggal akhirnya, lalu klik simpan. Itu untuk setting jadwal. Ketika jadwal sudah terinput, untuk menginput renstra kita masuk sebagai user OPD. Saya akan coba masuk menggunakan salah satu akun OPD Bapak Ibu. Nah, kita coba masuk ke perencanaan pembangunan daerah lalu masuk klik renstra. Ini kota masing-masing ya. Kalau di kami Kota Cilegon, lalu kita masukkan user ID-nya.
lalu masukkan passwordnya. Untuk periode renstranya sesuai dengan ini ya, kalau di Cilegon 2126, lalu masuk. Nah, di sini kita akan ditunjukkan dashboard seperti ini, kosong Bapak Ibu. Nah, di atas ada tampilan data yang ditampilkan ada berasal dari tahapan aktif. Jika tidak ada jadwal aktif, maka yang ditampilkan adalah tahapan rancangan akhir. Nah, saat ini yang muncul adalah data dari rancangan awal Renstra. Di atas ada jadwal seperti biasa. Nah, berbeda dengan perencanaan tahunan, kalau di perencanaan tahunan ada jadwal kecil ya untuk sub-sub jadwal yang dibutuhkan. Kalau di Renstra ini tidak ada, aja ada ini jadwal besar. Gitu. Nah, saya masuk sebagai inputor perangkat daerah gitu. Detailnya adalah di sini Dinas Lingkungan Hidup. Nah, gitu. Nah, ini kondisi kalau belum terinput seperti ini dan dashboardnya seperti ini. Kalau sudah terinput nanti akan ada angka-angka di dalamnya. Ini total, ini adalah yang di bawah ini adalah Kota Cilegon ya. Saat ini sedang ada penginputan Renstra memang. Lalu kita klik di sini. Nah, ini yang sering terjadi adalah ini Bapak Ibu. Nah, kemarin ini error, saat ini sudah diperbaiki. Memang saya sendiri melihat sistem ini masih banyak perbaikan. Jadi kalau kemarin itu kita tidak bisa menginput langsung dari kita klik dari luar sini, itu nggak bisa, kita harus masuk dari atas gitu. Tapi sekarang sudah bisa dari luar sini ya Bapak Ibu ya, itu kalau kita kembali, jadi udah bisa dari dashboard gitu. Nah, Renstra ini Bapak Ibu pada dasarnya memiliki tahapan yang sama ya, dari rancangan awal, rancangan, musrenbang sampai dengan rancangan akhir. Penginputannya bertahap sesuai dengan tahapan yang ada di regulasi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk berpindah tahapan kita sebenarnya hanya tinggal Bapeda sendiri hanya tinggal memindahkan, mengekspor dari tahapan tahapan ini ke tahapan selanjutnya, mengekspor tahapan selanjutnya, lalu melakukan pengeditan di tahapan yang berlangsung. Polanya seperti itu, mirip dengan e-planning yang sebelumnya kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi tahapan selesai, kita kunci, kita pindah kita ekspor datanya ke tahapan baru mengedit seperti itu. Nah, karena memang ini kita akan mencoba menginput di salah satu karena tahapannya tidak mungkin kita lakukan semua, intinya begitu ya Bapak Ibu. Kita akan coba lakukan di rancangan awal saja. Gitu, kita akan coba input di rancangan awal. Nah, tahapannya Bapak Ibu seperti dokumen Renstra pada umumnya itu kita perlu perhatikan cascading-nya ya. Cascading itu dari RPJMD lalu ke Renstra. Di Renstra sendiri ada cascading-nya, yaitu dari tujuan, lalu sasaran, strategi, arah kebijakan, lalu program kegiatan, sub kegiatan gitu sampai ke bawah gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dia terdapat menu sendiri seperti ini. Nah, untuk menginput program, kegiatan, sub kegiatan itu ada di penyusunan Renstra SKPD ini. Nah, jadi ada baiknya kita sebelum ke sini itu kita input dulu tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan. Nah, linknya ya Bapak Ibu ya, kita input tujuan, lalu dihubungkan ke RPJMD, lalu kita input sasaran, ini dihubungkan ke tujuan, gitu ya Bapak Ibu ya, dihubungkan ke tujuan. Strategi dan arah kebijakan itu menempel ke sasaran, gitu ya. Nah, ini tapi tidak terhubung ke program atau sampai dengan sub kegiatan. Jadi ini sebenarnya dua ini, strategi dan arah kebijakan ini berdiri sendiri ya Bapak Ibu, berdiri sendiri. Jadi supaya lebih mudah di tahap awal penginputan Renstra ini akan saya lewati. Hanya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu ya, karena ini videonya agak ini jadi pasti nanti akan panjang durasinya. Jadi saya akan langsung dari tujuan, sasaran langsung ke atas ini. Gitu Bapak Ibu. Saya siapkan dulu datanya sebentar. Jadi siapkan data Renstra yang akan diinput ya Bapak Ibu. Gitu, lalu kita akan coba menginput dari tujuan. Jadi klik aja dari sini, lalu klik tujuan. Kita jadi awali dari cascading paling atas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini teman saya sudah ada yang mencoba menginput di tujuan. Kita coba hapus aja ya.
Kita coba hapus saja. Ini indikatornya. Ini indikatornya. Kondisi awalnya itu akan kosong. Kondisi awalnya itu akan kosong. Kosong seperti ini. Nah, akan kosong seperti ini kondisi awalnya. Jadi tujuannya belum ada. Jadi kita akan coba, sebentar saya filter dulu ke ini dinas lingkungan hidup. Oke. Saya coba. Nah, ya untuk dinas lingkungan hidup di sini kita, ada 2 tujuan dan ada 2 sasaran gitu ya. Dengan masing-masing ada di sasaran pertama ada 4 indikator, di sasaran kedua ada 1 indikator. Kita coba input Bapak Ibu. Nah, yang pertama, tujuan yang pertama adalah ini. Narasinya ini. Saya copy aja kodenya dari sini. Tujuannya ini, lalu tagging bidang. Nah, ini urusan dari bidang dari tujuan yang kita mau input. Lalu sasaran RPJMD. Di sini yang atas. Ya, ini sebenarnya adalah untuk mengakomodir urusan yang program yang penunjang Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini yang satu tujuan untuk penunjang, satu tujuan untuk yang teknis. Jadi kita penginputannya seperti ini. Lalu kita simpan. Kita simpan. Nah, di sini ada satu indikator tujuan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ketika muncul tujuan baru, lalu ada 3 aksi plus ini dan hapus. Ini untuk menambahkan indikator tujuan, ini untuk mengedit, dan ini untuk menghapus. Jadi kita coba lagi menginputkan indikator tujuannya. Nah, ini yang saya maksud dengan master indikator. Ini disiapkan di penginputan master. Kalau untuk tutorial penginputan master itu sudah ada beberapa video ya, dari Bangda ada, lalu ada dari beberapa daerah lain juga ada. Tapi kalau memang Bapak Ibu butuh, silahkan komen, kita akan coba nanti tutorial untuk menginput ini Bapak Ibu, master indikator ini. Nah, untuk peningkatan layanan pemerintahan tadi ya, peningkatan layanan pemerintahan tujuannya itu sasarannya indeks reformasi birokrasi. Lalu kita klik simpan. Nah, kode indikatornya itu kita ikutin ini aja. Kode indikator tujuannya ikutin ini. Nah, ini ada status Bapak Ibu. Positif, kumulatif, meningkat. Ini mungkin teman-teman Bapeda udah biasa ya, tapi teman-teman OPD sih mungkin belum. Positif itu adalah untuk indikator yang dari tahun ke tahun itu targetnya meningkat ya Bapak Ibu, seperti laju pertumbuhan ekonomi, seperti kayak gitu dia meningkat, targetnya meningkat. Dan target akhir periode, target akhir periode adalah target di tahun terakhir, biasanya yang seperti itu, yang positif itu. Kalau negatif itu nilainya, targetnya semakin menurun, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Nah, target kondisi akhirnya itu juga sama, dia biasanya target tahun terakhir. Kalau kumulatif itu indikator yang sifatnya dijumlahkan dari tiap tahunnya. Jadi target sebenarnya bisa naik, bisa turun, bisa naik turun gitu ya Bapak Ibu, kumulatif itu. Tapi misalkan ada contohnya, misalkan jumlah ruang kelas yang terbangun gitu ya, secara total misalkan 5 tahun itu kita mau membangun 100 ruang kelas. Misalkan di tiap tahunnya itu dibangun 20. Berarti sifat dari indikator ini kumulatif, karena di akhir periode targetnya bukan target tahun terakhir, tapi target kumulatif dari tahun pertama sampai tahun terakhir gitu. Jadi sifatnya kalau kumulatif seperti itu gitu. Mudah-mudahan penyampaian saya nggak salah ya Bapak Ibu ya. Untuk indeks reformasi birokrasi itu targetnya pasti positif, karena akan menaik ya dari awal sampai akhir. Kita coba isi targetnya. Saya coba dulu ini. Nah, ini ada yang menarik lagi Bapak Ibu. Saya taruh. Nah, ini kalau kita simpan akan gagal. Nah, gagal. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan koma. Dan di sistem ini itu sifat dia hanya mengakomodir koma itu menggunakan titik. Jadi kita harus ganti komanya jadi titik. Ini agak repot nih.
Nah, gitu. Baru bisa kita simpan. Nah, gitu. Nah, yang tadinya di sini ada tidak muncul ada tanda panah ya Bapak Ibu, kita klik akan muncul tanda panah. Nah, indikator ini sendiri gitu dia berasal dari master indikator. Kalau kita cek lagi di sini itu kenapa dia harus diwajibkan pakai indikator. Nah, di sini kalau data kosong silahkan hubungi Bapak Anda jika admin tambahkan indikator pada menu master indikator. Jadi memang di sini nah, kita lihat juga keterangan disarankan menggunakan master indikator untuk pengelola perencanaan yang lebih baik. Sepertinya Bapak Ibu saya sendiri juga belum mempelajari sampai sejauh itu. Data indikator-indikator ini nantinya akan terhubung ke e-database dan e-wali data. Jadi mungkin ada baiknya kita ikuti rekomendasi dari Kemendagri supaya kita menggunakan master indikator gitu. Maka dari itu kami memang di sini menyiapkan juga dulu master indikatornya. Jadi supaya ini semua master indikator. Kalau kita input secara manual juga bisa Bapak Ibu. Kita klik gitu ya. Buat indikator baru di sini di luar master. Tapi di sini tandanya merah. Jadi memang tidak disarankan ya mungkin ya. Nah, ketika di sini dia akan menginput begini seperti biasa diinput kayak tadi. Tapi di sininya master indikatornya tidak muncul. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi akan hanya berbentuk indikator polos seperti biasa gitu. Ini terkait indikator tujuan. Nah, untuk tujuan ini hanya ada satu indikator, lalu kita sepertinya perlu satu lagi. Kita coba satu lagi yang tujuan satunya. Gitu. Kodenya ini, narasinya ini, bidangnya LH, itu lingkungan hidup, lalu ini sasarannya adalah kualitas lingkungan. Coba copy. Ini sasarannya. Nah, ini dia. Sasarannya adalah ini. Lalu kita simpan. Nah, sasaran yang satunya akan terbentuk. Nah, beda ya Bapak Ibu, ini ada indikatornya, ini belum. Itu. Lalu jadi kita tambahkan indikatornya. Itu kodenya ini. Oh, ini maaf kita harusnya pilih ini dulu ya. Jadi kita masukin indikator ini. Kita masukkan ini. Oke, indikatornya tidak ada Bapak Ibu. Nah, sepertinya indikatornya tertinggal ya dari master. Nah, ini kalau kita menggunakan indikator kalau kita menggunakan master indikator gitu, kita akan kadang-kadang kita dalam penginputan kita akan terhambat masalah indikator-indikator yang lupa terinput gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini kayaknya saya skip dulu gitu, atau saya pause dulu sebentar untuk saya inputkan indikator masternya ya Bapak Ibu. Saya pause sebentar. Oke, sudah kembali lagi. Nah, tadi saya cek ternyata memang indikator yang tadi yang indeks kualitas lingkungan hidup itu ternyata memang belum dia masuknya ke indikator sasaran bukan tujuan ya. Jadi udah saya tambahkan tagging ke sasaran, jadi harusnya sudah muncul. Kita cek di sini coba. Nah, dia udah muncul. Jadi tinggal pilih lalu masukkan kode seperti biasa. Lalu di sini masukkan seperti tadi ya. Kalau nilainya indeks berarti dia akan naik. Lalu saya masukkan targetnya. Ini komanya diganti titik. Jangan lupa Bapak Ibu. Kalau ada koma kita ganti dengan titik. Gitu. Lalu kita simpan. Nah, dia akan masuk indikatornya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini karena hanya ada dua tujuan di lingkungan hidup, maka ini penginputan tujuan sudah selesai. Seperti yang kita lihat tadi di sini semua master indikator ya. Gitu. Jadi di sini juga sebenarnya ada tombol sebelah kiri, ada tombol untuk tagging data statistik daerah. Nah, ini saya kurang tahu, belum mempelajari ini fungsinya apa, tapi mungkin pada satu saat nanti indikator yang kita pakai ini harus dihubungkan dengan data-data dasar ya yang ada di data statistik daerah dan e-database. Cuman kita juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut, ini binteknya juga kita belum dapat, jadi kita lewati dulu untuk tagging yang tadi itu. Lalu kita lanjut ke penginputan sasaran. Penginputan sasaran. Nah, di sini masih kosong ya Bapak Ibu ya.
Langsung aja kita input plus. Nah, kode sasarannya saya coba ini. Saya akan coba dari sini uraian, lalu kodenya saya ambil dari sini. Nah, di sini tujuan yang tadi itu muncul, Bapak Ibu. Saya akan coba yang bawah aja ya, Bapak Ibu ya. Yang bawah, yang atas ini akan terlalu banyak karena ini generik ya. Yang bawah aja. Jadi saya coba yang bawah. Jadi salah. Jadi kalau ya kita ambil yang bawah berarti harusnya sasarannya yang ini, bukan yang itu. Jadi harusnya sasarannya yang ini, lalu kita masukkan kodenya ini. Nah, kita akan pakai tujuan yang bawah saja. Lalu indikatornya ini. Jadi tadi yang tujuan yang kita input tadi akan terhubung ke sasaran melalui tagging dua tagging ini, tagging tujuan dan tagging tujuan indikator. Gitu Bapak Ibu. Jadi tujuan dan sasaran ini akan terhubung. Lalu kita klik simpan. Lah muncullah narasi sasaran dan di sini taggingnya muncul. Dia dari terhubung ke tujuan 5, lalu indikator tujuan 5131 gitu. Ini taggingnya ini harus ada. Kalau tidak dia tidak akan nge-link. Jadi Bapak Ibu, jadi tidak akan kemana-mana nanti datanya. Gitu. Nah, di sebelah kanan kita lihat di sini ada tombol seperti biasa. Ini tambah untuk karena indikator sasarannya belum ada indikatornya. Ini tambah indikator, edit. Ini adalah tagging dan ini yang tadi untuk memperbaiki kalau tagging tadi ada kesalahan. Jadi ini untuk mengedit isinya ada di sini. Gitu ya, dan bisa juga dari sini tagging tujuannya ya. Gitu. Lalu ini untuk menghapus. Nah, kita coba akan tambahkan indikator. Sama seperti tadi indikatornya. Jadi indikator sasaran dan di sini juga sebenarnya sama dengan indikator tujuannya. Jadi mau nggak mau saya ambil ini. Saya ambil indikator yang tadi lagi. Kodenya juga mungkin sama. Ini positif. Dan sayangnya kita harus mengisikan target lagi. Kita isi dulu Bapak Ibu. Gitu. Atau untuk belajar kita isi dengan satu aja ya, biar cepat ya Bapak Ibu. Itu lalu kita simpan. Nah, dia akan muncul tanda panah seperti ini. Di bawahnya muncul indikator sasaran. 1111111 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah selesai menginput indikator sasaran. Kalau indikator sasarannya ada 5 silahkan diinput, sasarannya ada berapa silahkan diinput begitu tadi. Tapi jangan lupa dihubungkan seperti tadi Bapak Ibu, tagging ini. Ini paling penting ini. Nah, kita sudah ada sasaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya kita ke strategi dan arah kebijakan. Cuman ini saya lewati dulu. Mungkin kalau dibutuhkan kita bikin video lainnya lagi ya, karena ini akan panjang banget. Ini aja udah setengah jam ya. Kita lanjut langsung ke atas nih, penyusunan Renstra SKPD. Di atas. Nah, ini dia tampilan Renstra tampilan untuk yang menu ini paling atas. Nah, kita lihat di sini masih kosong. Urusan pemerintah bidang lingkungan hidup masih kosong. Gitu ya Bapak Ibu, masih kosong. Jadi langsung kita klik sebelah kanan. Tambah program. Nah, ini kelebihannya SIPD ini mungkin ini. Jadi kita bisa sekaligus ya tambahkan semua program. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu. Kita coba masukkan ya. Sebentar. Nah, saya coba di program perencanaan lingkungan hidup di atas. Ini program perencanaan lingkungan hidup, lalu kita save, simpan satu aja. Nah, ini yang menarik nih Bapak. Ketika kita pilih program lalu kita save, saya hanya coba satu ya Bapak. Di sini akan langsung muncul pagu RPJMD ketika RPJMD-nya sudah diinput gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan perlu diperhatikan juga angka program pagu RPJMD ini dalam satu urusan penuh. Jadi misalkan dalam satu OPD itu ada dalam satu urusan itu ada beberapa OPD dan mengampu program yang sama, misalkan program penunjang gitu ya Bapak Ibu. Pagu itu bukan pagu OPD tersebut saja, tapi akumulasi dari OPD yang ada di situ. Contoh misalkan di urusan Trantibum, itu kalau di kami ada BPBD, di Cilegon ada BPBD, ada Satpol PP, ada satu lagi apa ya, saya lupa. Intinya ada beberapa OPD. Nah, program penunjangnya yang ada di situ itu pagunya itu bukan pagu milik OPD itu saja, tapi milik OPD yang ada di secara keseluruhan di urusan tersebut. Gitu. Nah, angka ini nanti akan yang menunjuk pada total target RPJMD tadi. Lalu di Renstra ini hanya di OPD tersebut saja. Jadi di OPD di SKPD ini. Nah, Renstra keseluruhan ini adalah jumlah dari ini di program ini, di urusan ini nanti yang diinput di Renstra. Jadi
Kalau nanti ketiga OPD tadi, misalkan di Trantibum, ketiga OPD tadi sudah menginput nilai ini dengan nilai ini seharusnya sama, gitu. Tidak boleh beda. Nilai yang Renstra keseluruhan ini dengan yang paling atas ini harusnya sama, nggak boleh beda. Sedangkan yang tengah ini harusnya lebih kecil kalau memang lebih dari OPD. Tapi kalau di dalam satu urusan ini program itu hanya dikerjakan di OPD tersebut, misalkan Dinas Lingkungan Hidup ini, program perencanaan lingkungan hidup ini hanya ada di Dinas Lingkungan Hidup, tidak di subunitnya, gitu ya. Saya lupa tentang subunit. Jadi sub di Renstra ini diinput sampai dengan subunit. Jadi kalau di sini nanti di lingkungan hidup ini di bawahnya ada subunit yang ada program ininya, berarti pagu ini milik LH dan subunit di bawahnya, gitu ya. Tapi kalau program ini hanya ada di LH-nya saja, berarti pagu ini sepenuhnya milik LH. Jadi nanti tiga-tiganya akan sama, gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya nggak terlalu sulit ya menjelaskannya. Agak pusing juga memang saya gimana cara ngejelasinnya. Nah, ini yang menarik pertama itu. Untuk menginput Bapak Ibu. Nah, yang menarik sekali lagi adalah untuk menginput kita klik di sini. Lihat ya. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke penginputan selanjutnya, setelah menambahkan program tadi Bapak Ibu. Nah, di sini ada lihat ada tag, ada hapus ya. Kita jangan langsung masuk ke lihat, langsung lihat dulu ke tag. Seperti ke tagnya. Nah, di sini kita harusnya menghubungkan program ini ke tujuan yang sudah diinput tadi, di tujuan dan sasaran tadi Bapak Ibu. Nah, contoh ini kita masukkan ke yang bawah karena memang dia punyanya yang bawah. Nah, keluarlah indikator yang tadi kita input sasarannya ya. Nah, tunggu sebentar, ini koneksi. Nah, sudah muncullah yang tadi. Nah, muncullah indikator tadi. Ketika sudah tagnya ini udah muncul semua, lalu kita simpan. Nah, nanti di sebelah sini Bapak Ibu seperti biasa, nah berhasil ya, tag, menyimpan tag. Di sebelah kiri nanti akan muncul taggingnya. Ini juga tidak boleh ketinggalan Bapak Ibu, tag ini. Karena apa? Kalau tidak kita tag, programnya ini tidak akan terhubung ke tujuan dan sasaran, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga tagging ini. Itu. Jadi sebelum masuk kita tagging dulu dia ke mana, ke tujuan atau sasarannya, gitu. Lalu masuk ke penginputannya ke dalamnya ya, kita klik ke dalamnya, kita klik lihat. Ini juga menarik Bapak Ibu. Setelah kita klik lihat, di atas itu akan langsung masuk ini adalah program perencanaan lingkungan hidup ya. Di atasnya akan langsung muncul programnya. Nah, di sini sudah ada panahnya, kita klik. Nah, di sini sudah ada 2 indikator. Nah, saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, ini bukan indikator Renstra. Ini adalah indikator RPJMD. Jadi ketika kalau kita cetak indikator Renstra ini sekarang, indikator ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Gitu. Karena ini hanya sebagai dasar untuk menginput Renstra. Lalu bagaimana cara menginput Renstranya? Pertama, kalau indikator ini mengadopsi indikator yang ada di RPJMD, indikator di program ini ya Bapak Ibu, kita bisa klik di sebelah sini. Di sini ada tarik indikator ini ke Renstra. Kita klik aja di sini. Indikator akan ditarik ke Renstra. Yakin melanjutkan? Oke. Gitu kita klik, lalu kita lihat bawah. Nah, kita lihat lagi. Nah, indikatornya akan bertambah 1. Nah, bedanya di sini taggingnya Renstra, di sini RPJMD. Nah, yang muncul di laporan, Bapak Ibu sekali lagi saya jelaskan, yang muncul di laporan yang taggingnya Renstra. Jadi ketika Bapak Ibu mengadopsi indikator program di RPJMD ke Renstra, hanya tinggal klik ini, lalu indikatornya akan masuk beserta targetnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk misalkan target ini mau digeser-geser di Renstra gitu ya, ternyata nggak bisa sesuai ini RPJMD ya. Kalau ini misalkan 5 tapi 5 itu di sini 2, di sini 1, tinggal diedit di sini. Tinggal diedit di sini, kondisi awalnya silahkan disesuaikan. Target-targetnya silahkan disesuaikan. Kita coba yang satu lagi, yang KRP ini kan ini masih RPJMD ya. Ini yang ini sudah muncul. Nah, kalau tadi sudah disedot, dia akan tombolnya akan hilang di sini. Dan yang RPJMD ini tidak bisa diedit sama sekali karena memang ini datanya ada di RPJMD. Yang satunya kita coba tarik juga. Nah, akan seperti ini. Kita klik lagi di sini. Nah, muncullah indikator Renstranya. Itu Bapak Ibu. Nah,
Kalau di Renstra ini ada indikator program yang ingin ditambahkan di luar RPJMD, baru Bapak Ibu klik tombol plus yang ada di atas. Lalu masuk menggunakan master indikator. Seperti biasa, kita masukkan apa indikator apa yang mau dimasukkan di sini, lalu kita klik pilih. Baru nanti dimasukkan kode dan segala macamnya, masukkan targetnya. Itu Bapak Ibu. Jadi semua kita lihat di indikator program ini semua terakomodir ya. Untuk yang dari RPJMD kita bisa langsung sedot, untuk indikator baru kita bisa buat di sini. Itu dari atas. Nah, di bawah ini untuk ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, sebentar. Nah, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau mau menghapus ini, jadi yang bisa dihapus hanya yang di indikator Renstra saja, RPJMD tidak bisa diedit. Itu lalu turun ke bawah. Nah, baru kita sampai ke kegiatan. Di sini kegiatannya belum ada, gitu kan? Program perencanaan lingkungan hidup. Jadi kita tambahkan. Nah, akan langsung muncul akan langsung muncul data kegiatan berdasarkan Kepmendagri ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan coba masukin salah satu aja karena akan lama ya kalau kita input semua. Kita masukkan salah satu lalu kita klik simpan. Jadi untuk menambahkan sub kegiatan itu tidak perlu langsung ini, tapi secara bertahap gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini indikatornya belum ada. Seperti biasa kita klik tambah indikator. Nah, kalau di sini itu di Cilegon itu karena kita menggunakan indikator kegiatan yang sifatnya kumulatif ya. Jadi kita bisa langsung, nah kita bisa lihat sini indikator S kegiatannya seperti ini kalau di Cilegon. Nah, jadi kita tinggal klik ini. Lalu kita cek statusnya seperti tadi ya, kumulatif, negatif, atau positif. Karena ini presentase dia positif. Ini kalau di Cilegon 100 semua. Lalu kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi indikator program sudah ada. Lalu kegiatan sudah ada. Ini videonya akan jadi panjang banget Bapak. Nah, ini akan muncul seperti biasa, ini akan muncul dari master indikator ya. Nah, hanya seperti itu. Untuk kegiatan tidak terlalu banyak yang perlu bisa dibahas di kegiatan. Lalu kita klik untuk menginput sub kegiatannya, sudah sampai kegiatannya Bapak Ibu. Untuk menginput sub kegiatannya kita lihat di sini. Kita klik lihat di sini. Nah, akan masuk ke tabel inputan sub kegiatan. Seperti biasa akan terekap dari awal. Ini program apa, gitu kan? Ini kegiatan apa? Akan mau ini kegiatan apa? Dan di bawahnya ada list sub kegiatan yang masih kosong ya. Nah, kita tinggal tambahkan sub kegiatannya. Nah, ini juga menarik. Saya akan coba masukkan pengendalian pelaksanaan RPPH Kabupaten Kota. Kita klik yang ini. Ini juga menarik. Kita akan simpan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini muncul sub kegiatannya. Nah, yang menarik adalah indikatornya itu otomatis muncul menggunakan indikator yang ada di Kepmendagri. Kita tidak melihat ada tombol tambah di sini. Dan kalau kita klik tombol edit di sini, itu juga tidak bisa kita edit, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau Renstranya, kalau kita menyusun sebelum Kepmendagri keluar, pasti indikator sub kegiatannya itu kan masih bebas ya, Bapak Ibu, masih uraian bebas. Nah, kalau kita menginput di sini, mau tidak mau indikator yang sub kegiatan yang sifatnya bebas tadi itu harus kita sesuaikan dengan narasi indikator yang ada di sini, gitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat indikatornya sudah ada, kita pilih lokasinya. Kalau ini tuh lokasinya berarti di Cilegon ya, karena targetnya sekota. Nah, saya akan coba masukkan angka targetnya. 2021 itu targetnya 2. Nilai rupiahnya 0. 0 mungkin karena kita tidak punya datanya, atau saya supaya cepat saya masukin aja satu-satu semua ya Bapak Ibu ya. Satu. Ini jadi input dengan target kinerja dan rencana keuangan. Semua diisi.
Kalau jadi rupiah akan nempel ke sini Bapak Ibu, ke sub kegiatan ini. Gitu. Kita coba isi secara ngasal dulu. Nah, seperti ini jadi isiannya. Oh iya, statusnya ketinggalan. Seperti ini indikator sifatnya apa? Kumulatif, negatif, atau positif. Saya masukkan positif ya. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, lalu akan muncul, nah ini jumlah indikator ini. Nah, di sini ada bug, sedikit bug. Di sini belum ada, satuannya tidak muncul, tapi di laporan muncul Bapak Ibu. Jadi tidak masalah ya. Seperti ini. Ininya tidak ada master indikator karena memang ini adalah dari Capman. Jadi langsung muncul. Ini akan sedikit menyulitkan untuk menginput kembali Renstra di sini Bapak Ibu. Itu yang mungkin karena kita harus merubah targetnya, mengkonversi menjadi indikator yang sesuai dengan Capman gitu. Itu yang akan agak lama. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kayaknya gitu untuk menginputan Renstra. Mudah-mudahan saya tidak ada yang tertinggal ya ini, karena memang di Renstra ini agak panjang prosesnya. Nah, untuk mencetak laporan Bapak Ibu bisa ke dashboard ya, ke dashboard di sini. Nah, Dinas Lingkungan Hidup, di sini ada aksi nih. Ini yang ini PDF, yang ini Excel. Saya coba cetak ya. Ini saya cetak yang PDF. Ya, saya coba yang PDF. Agak lama koneksi di sini, memang agak jelek ya. Nah, ini yang kita input tadi Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya, tadi di sana ada 4 ya RPJMD, tapi yang muncul di sini cuma 2, hanya yang statusnya Renstra, bukan yang RPJMD. Nah, ini juga sama, sudah muncul semua. Ini udah muncul semua, dan nilai rupiahnya juga sudah ada. Itu, inilah Renstranya, dan tujuan dan sasarannya juga sudah muncul. Jadi begitulah cara menginput Renstra di sipd.go.id. Seperti saya sampaikan tadi Bapak, ini sistem saya lihat masih secara umum tidak ada bug yang berarti gitu ya, hanya bug-bug kecil gitu ya. Tapi memang sepertinya tombol ini akan sangat penting nanti ketika Bapak Ibu menemukan masalah, silahkan di screenshot lalu kirim. Ini saya sekitar sudah 2 kali menemukan bug, dan bug itu langsung diperbaiki. Jadi sepertinya tingkat responsibilitas terhadap tombol ini juga menu ini juga ini sangat baik kalau menurut saya. Jadi kalau ada masalah bug atau bug bisa disegera dilaporkan di sini. Itu menurut saya penting juga Bapak Ibu. Dan laporan tadi selain dari sini kita juga bisa cetak di sini laporan Renstra rancangan akhir seperti ini. Nah, yang pasti ini tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan itu tidak akan muncul strategi dan arah kebijakannya, belum muncul ya. Jadi sebenarnya strategi dan arah kebijakan tinggal diinput, nanti akan muncul dengan sendirinya, hanya tinggal menghubungkan aja. Saya yakin di setiap Renstra sudah ada ya strategi dan kebijakannya. Nah, ini yang tadi. Nah, yang tadi sama dengan yang tampilan di depan. Nah, ini tujuan, sasaran, jangka menengah ya. Kalau ini hanya tujuan dan sasarannya saja. Jadi semua laporan Renstra seharusnya sudah bisa dimunculkan di sini. Gitu. Untuk strategi dan kebijakan silahkan Bapak Ibu. Saya sih menyarankan dicoba saja gitu ya. Saya yakin nggak akan sesulit itu. Saya nggak akan buka juga menunya, nanti akan jadi panjang lagi. Nah, seperti ini. Itu Bapak Ibu. Saya rasa begitu. Dukung juga channel ini Bapak Ibu. Silahkan subscribe kalau memang membutuhkan informasi-informasi lain, atau kedepannya mungkin akan ada informasi juga tentang penginputan Renja, mungkin tadi juga kalau ada request tentang RPJMD atau master, saya juga terbuka untuk itu, tapi kita lihat responnya dulu. Silahkan di komen di bawah kalau memang tutorial tadi dibutuhkan ya Bapak Ibu, silahkan. Sepertinya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, karena memang ini untuk Renstra ini banyak poin-poin yang harus dijelaskan. Jadi saya takut ada yang tertinggal. Mudah-mudahan tidak ada ya kekurangannya. Dan kalau memang butuh informasi tambahan, bisa kontak juga saya melalui DM melalui Instagram. DM aja di Instagram. Nanti Instagramnya saya taruh di deskripsi. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.